hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 KPU mendapat undangan dari kantor DPRD Balikpapan selaku mitra kerja. Sahabat Jakartalu, KPU diundang Komisi 1 DPRD Balikpapan. Ketua Komisi 1 Haji Laisa Anissa SKM mengatakan, DPRD Balikpapan mengundang Ketua Kepo RDP terkait pemantapan tahapan pemilu tahun 2024. Menurut Haji Laisa Anissa SKM, Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha, yang didampingi oleh jajarannya dan Bawaslu hadir dalam acara RDP di ruang Komisi 1 DPRD Balikpapan. Dalam agenda rapat dengar pendapat RDP tentang tahapan-tahapan kegiatan KPU Balikpapan apa saja yang harus dilakukan. Acara RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Haji Laisa Anissa SKM. Menurut Haji Laisa Anissa SKM, RDP yang dibicarakan pada hari ini antara lain tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut wawancaranya. Mohon izin Pak Ketua. Ya, lanjut. Saya mau tanya terkait KPU, siapa saja yang datang kemarin RDP Pak Ketua? Baik, jadi kita kemarin RDP ya, rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu. Yang datang yang Ketua KPU-nya langsung Pak Nur Toha dan jajaran stafnya. Kemudian untuk Bawaslu langsung ketuanya juga Bawaslu. Kita memang mengundang karena itu mitra kita ya, sangat vertikal. Jadi inti daripada undangan itu adalah kami menanyakan tentang tahapan-tahapan daripada pemilu, sudah sampai di mana tahapan-tahapan. Ternyata tahapannya kita kan sudah berjalan terus mulai bulan Juni ya, tahun 2022 itu sampai sekarang. Ini sudah tahapan kemarin pelantikan PPK ya di hotel itu. Nah, terkait dengan ini, KPU juga dia meminta bahwasanya dari pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas sekretariat dari PPK itu. Nah, dari pemerintah daerah Kota Balikpapan sudah menyiapkan di setiap PPK kecamatan. Jadi ada sekretariatnya tuh, ya, ada perlengkapannya sudah disiapin juga. Karena itu kan satu persiapan untuk kegiatan pemilu. Kemudian nanti lanjut tahapannya lagi, ini sudah sampai juga pendaftaran untuk PPS ada di Kota Balikpapan, sampai kelurahan ini sudah ada. Satu penekanan kami bahwasanya jangan sampai terulang kayak tahun kemarin adanya terjadinya musibah kematian karena kelelahannya, kecapean daripada petugas PPS di kelurahan. Itu kalau tidak salah seluruh Indonesia 800 yang meninggal dunia. Nah, ini bagaimana teknik dan caranya supaya jangan sampai terjadi demikian. Jadi kata ke KPU itu kan ada verifikasi masalah umurnya 55 tahun ya. Kemudian ada lagi titik penekanan setiap anggota PPS itu diperiksa kesehatannya. Jadi bukan hanya kesehatan yang umum, tapi ada spesifiknya lagi, yaitu pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan kolesterol. Nah, saya kenapa tanya kenapa harus ada pemeriksaan gini Pak? Iya Pak, supaya kita melihat, karena ini adalah mungkin ya nanti akan berdampak kepada peserta tadi, PPS tadi. Kalau dia tekanan nanti darah tinggi, mungkin akan dipertimbangkan untuk mengikuti. Kalau memang dia tinggi tetap, nanti diganti dengan yang lainnya lagi. Kemudian tekanan dan kolesterol dan gula darahnya begitu juga. Kira itu Pak. Terus pelanggaran tidak ada yang dibahas terkait dengan bacalek Pak Ketua? Jadi ada juga dari Bawaslu, dia menekankan bahwasanya tahun 2024 untuk capil agak sedikit keras loh penekanan masalah pelanggaran. Jadi sekarang kalau ada sudah saya pelanggaran langsung itu hukum. Seperti apa itu Pak Ketua pelanggaran? Ya kayak penyuapan, money politik langsung, iya kan?
Jadi kepedinas apa yang terkait kayak kepolisian atau apa hukum itu tinggalan aja menyarankan. Sekarang langsung dia ada penghapusan pasal berapa gitu, jadi langsung penanganannya gitu. Nggak kayak kemarin ini agak ketat ya gitu, sedikit apa namanya, harus berhati-hati. Kita ini harus berhati-hati, kemarin caleg dan caleg kita harus berhati-hati karena agak tegas lagi. Maupun tim sukses ya Pak kita ya. Iyalah, jelas kita harus bekerja, jangan sampai karena Mungkin apa ya, Pak Sekretaris ada tambahan mungkin? Itu aja kita nambahkan tentang mengenai masalah pada saat penghitungan suara nantinya. Selama ini kan dihitung dari mulai DPR RI dulu ya, dari bahkan nanti mungkin presiden dulu ya. Kita karena ini serempak, jadi kita berharap agar ada kebijakan khusus nanti kita mau menghadap ke KPU RI barangkali dengan Bawaslu dan KPU daerah, kita mau ajak sama-sama menanyakan apakah bisa dibalik. Artinya penghitungan suara untuk daerah itu didulukan. Karena pada saat kebanyakan kalau penghitungan untuk DPRD kota itu di paling belakang, kadang-kadang kita sudah pada ngantuk semua, udah pada lelah seperti itu, dan kebanyakan yang terjadi kesalahan kebanyakan di DPRD kota. Untuk itu kami kepengen agar mengusulkan agar dibalik susunan untuk penghitungan suaranya. Jadi daerah dulu, provinsi, RI baru presiden, seperti itu. DPD RI termasuk. Itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak kita. Kelihatannya Pak Lesa, Pak Ketua Lesa masih mau menambah. Silakan Pak. betul. Kita berharap nanti dengan ke KPU pusat memang sudah SOP-nya kan dari presiden terus sampai ke daerah. Sekarang kita minta usulkan untuk daerah, jadi DPRD kota, kabupaten, baru DPR provinsi, baru DPR RI, DPD, baru presiden. Kenapa? Ya tadi kalau mengingat kan paling banyak itu pemilihnya itu kan ada yang di kabupaten kota itu. Nah, itu sehingga kalau ini terakhir kayak kemarin tuh sampai lama ngantuk, bahkan sampai kadang-kadang dan kelelahan gitu. Kemudian KPU juga kemarin mengusulkan untuk persiapan gudang untuk bahan ini, surat suara, gudang apa suara ya silakan aja diusulkan. Nanti kita juga sampaikan juga ke depan, daripada kita nyewa-nyewa, kalau memang ada gudang-gudang apa yang bisa dipakai pemerintah kan daripada nyewa lagi. Mungkin kalau masalah anggaran dari APBN ya, makanya kalau ada ada daerah itu ada mungkin dana untuk operasional kita dilibatkan KPU kayak perawatan gedung ya kan, biaya yang lainnya itu ada juga dari Pemkot Balikpapan dan hibah. Oke. Sementara itu di tempat terpisah di ruang KPU pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Sahabat Jakartalu menyempatkan diri wawancara dengan Ketua KPU Nur Toha mengatakan, kemarin mendapat undangan dari kantor DPRD Balikpapan Komisi 1 dalam kegiatan REDP, lebih jelasnya sebagai berikut wawancaranya. Izin Pak Ketua, apa saja yang dibahas di dalam RDP Ketua? Mohon izin, bisakah dijelaskan Pak Ketua? Izin. Ya, kemarin KPU diundang oleh Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan untuk rapat dengar pendapat terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Nah, jadi beberapa hal yang ditanyakan, yang kita sampaikan tentu saja ke DPR terkait dengan saat ini sudah nyampe kepada tahapan rekrutmen ad hoc dan pendaftaran bakal calon DPD. Tentu saja sebelumnya mulai 14 Juni kemarin sudah di launching. Tahapan itu dimulai dengan perencanaan program ya, dan pembuatan regulasi, terus berjalan sampai pada pendaftaran, verifikasi, kemudian dan penetapan partai politik di 14 Desember kemarin. Nah, pasca ditetapkannya partai politik yang sekarang kita ketahui ada 18 parpol, maka sudah barang tentu KPU melanjutkan tahapannya pada pencalonan DPD.
Kenapa DPD ini lebih awal? Karena DPD ini effortnya tuh panjang ya, mulai dari penyerahan dukungan, kemudian verifikasi administrasi dukungan, verifikasi faktual dukungan. Nah, saat ini KPU itu setelah kemarin melantik BPK dilanjutkan dengan rekrutmen panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Insya Allah hari ini sudah mulai CAT. Gitu. Adakah usulan-usulan khusus Pak Ketua terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ini? Oh iya, terutama ada beberapa tahapan yang memang gimana tahapan itu akan bisa berjalan lancar manakala difasilitasi oleh pemerintah kota. Sebagaimana kita tahu bahwa pemilu ini kan anggarannya mutlak dari APBN. Tapi dalam hal fasilitasi sekretariat BPK, PPS, dan personel sekretariatnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Balikpapan. Inilah kemarin yang kita diskusikan juga karena ada beberapa BPK kita yang notabene sekretariatnya atau kantornya itu memang masih perlu banyak pembenahan lah begitu. Misalnya di timur ini sekretariatnya digabung dengan fasilitas umum, yaitu tempat taman baca. Artinya tempat untuk orang umum bisa membaca buku-buku di sana. Nah ini kan bisa mengganggu pekerjaan teman-teman BPK. Kemudian di kota di tengah itu juga ternyata sekretariatnya itu dibagi dua dengan organisasi lain. Nah ini juga akan kami bicarakan. Hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 dari kantor DPRD Balikpapan dan kantor KP Balikpapan bersama sahabat Jakarta Lu Usman Jek mengabarkan. Mohon izin Pak Ketua, saya mau tanya